Di tanah yang dijajah, di bawah langit yang muram, ada satu hal yang tak bisa dijajah. Harapan. Langit Gaza menjelang malam dipenuhi asap dan debu. Di kejauhan, suara dentuman artileri masih terdengar, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun di balik reruntuhan kota Han Yunis, seorang pemuda bernama Zaid Al-Farisi duduk mematung di atap rumah yang separuh hancur. Tangannya menggenggam rangka layangan kecil, sementara matanya menatap langit yang menghitam. Zaid bukan pejuang bersenjata. Ia bukan jenderal, bukan politikus. Ia hanya seorang pembuat layangan yang waris keterampilan dari ayahnya, seorang seniman langit sebelum perang menghancurkan segalanya. Suatu sore, ia melihat anak-anak bermain di jalan sempit, mencoba menerbangkan layangan sobek dengan tali tambang dan potongan plastik bekas. Meski di tengah bahaya, mereka masih tertawa, dan saat itulah ide gila itu muncul. Jika langit adalah milik mereka, kenapa kita tak mengubahnya menjadi medan perlawanan? Zaid pulang ke ruang bawah tanah yang sempit. Ia mengeluarkan buku catatan ayahnya, rancangan layangan pagon terbesar yang pernah dibuat untuk festival musim angin. Tapi kini, rancangan itu akan diubah. Bukan lagi untuk perayaan, tapi untuk misi kemerdekaan. Ia mulai menggambar ulang bentuk layangan itu. Ukurannya akan raksasa. Sayapnya membentang lebih dari 10 meter, dengan rongga tersembunyi di tengah-tengahnya. Zaid tak bisa melakukannya sendiri. Ia diam-diam menemui 5 orang yang ia percaya sepenuh hati. Yusuf, pemuda yang dulu teknisi radio, kini hidup menjual sisa logam dari reruntuhan. Amira, insinyur muda lulusan Universitas Mesir, kembali ke Gaza saat ibunya sakit. Bilal, tukang las yang kehilangan anaknya dalam serangan udara. Raffi, penggawe terowongan yang hafal setiap lorong di bawah Gaza. Dan Fatima, dosen fisika yang dipecat karena membela kemerdekaan rakyatnya. Mereka berkumpul di sebuah gudang tua bekas tempat menyimpan barang bantuan yang kini kosong. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan saat Zaid membuka gulungan rancangannya. Ini bukan bom, ini pesan, bahwa kita belum menyerah. Awalnya, mereka ragu, tapi setelah melihat bentuk layangan dan mekanisme rahasianya, keraguan berubah menjadi semangat. Layangan itu tidak akan digerakkan oleh mesin, tidak akan meninggalkan jejak radar. Ia akan melayang bersama angin, diam, sunyi, tak terdeteksi. Sasarannya bukan tempat sembarangan. Mereka sudah memetakan koordinat melalui laporan bocoran dan pengamatan jaringan. Sebuah kompleks rahasia di kawasan pesisir Israel diduga sebagai kediaman dan pusat pengamanan PM Netanyahu. Malam itu menjadi titik balik. Zaid menggenggam sebuah potongan kayu kecil dari layangan ayahnya yang pernah menang dalam festival internasional sebelum perang. Ayahku menerbangkan layangan untuk persatuan. Aku akan menerbangkan ini untuk pembebasan. Sementara udara Gaza semakin dingin, semangat mereka justru membara. Dari puing-puing harapan, lahirlah ide yang akan mengubah segalanya, layangan pagon pembebasan. Ketika dunia menutup mata pada penderitaan, sebuah layangan akan membuka jalan menuju kebebasan. Karena dari langit akan datang pesan bahwa perlawanan belum mati. Di bawah tanah Gaza, bukan hanya pelarian yang mereka gali, tapi juga harapan yang sedang dirancang diam-diam. Setelah pertemuan malam itu, Zaid dan timnya menyadari bahwa mereka tak bisa bekerja di permukaan. Mata-mata udara Israel, drone tak berawak, dan sistem radar terus memindai setiap gerakan mencurigakan. Maka Raffi memimpin mereka menuju sebuah terowongan lama, bekas jalur penyelundupan yang sudah lama ditinggalkan. Terowongan itu sempit, pengap, hanya setinggi 2 meter, namun cukup untuk menampung proyek paling rahasia yang pernah mereka jalankan. Ruang bawah tanah itu berubah menjadi bengkel mini. Di satu sisi, Yusuf merakit modul pengendali jarak jauh dari sisa-sisa elektronik rusak, ponsel tua, panel surya mini, dan baterai bekas. Kalau kita tidak bisa beli teknologi, kita ciptakan dari yang mereka buang, kata Yusuf sambil tersenyum getir. Di sisi lain, Amira menggambar ulang rancangan layangan raksasa, sambil memeriksa kekuatan tumpuan sayap dan tekanan angin maksimum yang bisa ditahan. Layangan ini harus kuat menembus badai, ujarnya, tapi ringan agar bisa terbang tinggi tanpa disadari. Zaid dan Bilal mulai merangkai tulang layangan dari bambu Palestina, lentur, ringan, tapi kokoh. Dibalut dengan kain ringan berwarna hitam untuk kamuflase malam. Fatima, sang mantan dosen fisika, memiliki peran paling rumit. Ia bertanggung jawab pada sistem muatan tersembunyi, bukan sekadar bahan peledak, tetapi bom mikropadat buatan lokal yang dikalibrasi hanya untuk menghancurkan satu titik vital tanpa radius ledakan luas. Kita tidak ingin merusak kota. Kita hanya ingin meruntuhkan kursi kekuasaan yang menindas, ucap Fatima tegas.
Bom itu akan disimpan dalam rongga layangan, tersembunyi dalam lapisan sayap bagian tengah. Sistem pelepasnya akan diaktifkan melalui frekuensi radio pendek dari jarak jauh. 3 minggu kemudian, mereka mencoba uji coba pertama di tengah malam di padang kosong dekat Rafah. Layangan kecil prototipe mereka terbang hanya 20 meter sebelum diterpa angin kencang dan jatuh terbakar. Semua panik. Apa kita gagal? Tanya Bilal dengan nafas berat. Namun Zaid memungut puing layangan itu, tersenyum, lalu berkata, "Kita baru saja belajar, dan 1 langkah lebih dekat dari sebelumnya." Semangat tim kembali menyala. Mereka memperbaiki desain sayap, memperbesar stabilizer ekor, dan merapikan sudut-sudut tajam yang menyebabkan turbulensi. Yusuf memperbaiki remote control, menambahkan fail trigger agar bisa meledak otomatis jika sinyal hilang. Setelah 4 minggu kerja tanpa henti, layangan itu akhirnya selesai. Tingginya hampir 11 meter, lebarnya selebar 1 truk, dengan rongga tengah seukuran koper kecil. Layangan itu diberi nama oleh Zaid sendiri, Ari Al-Mukawamah, angin perlawanan. Mereka menyimpan layangan itu dalam terowongan terdalam, menunggu arah angin sempurna yang akan membawa ia meluncur melintasi batas Gaza menuju kompleks rahasia target. Saat dunia tertidur, sekelompok pejuang diam-diam menerbangkan harapan mereka ke langit. Bukan dengan senjata, tapi dengan layangan. Malam itu, Gaza hening. Tak seperti biasanya, tak ada serangan udara, tak ada sirina. Hanya suara angin pantai yang bertiup pelan dari selatan ke utara, arah yang sempurna untuk rencana mereka. Zaid berdiri di atas bukit kecil yang dulunya taman bermain anak-anak. Di belakangnya, Yusuf membawa kotak logam kecil berisi pengendali jarak jauh. Di sebelahnya, Amira mengecek satu persatu simpul tali dan kekuatan rangka layangan. "Malam ini," bisik Zaid sambil menatap langit, "kita kirim pesan yang tak bisa mereka blokir." Layangan raksasa, Ari Al-Mukawamah, dibawa keluar dari lorong bawah tanah oleh 8 orang. Badannya gelap, tinggi, diam, seperti makhluk mitos dari legenda. Tali-tali pengikatnya terpasang kuat, dan sayapnya meregang ke kiri dan kanan, menangkap angin malam seperti sedang berdoa. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Semua alat sudah siap. Yusuf menekan tombol uji coba. Modul pengendali merespon. Fatima memeriksa sensor pemicu otomatis. Bilal mengatur posisi angin dengan bendera kecil dari kain. Rafi memastikan perimeter aman. "Kalau mereka lihat ini, kita tidak akan punya kesempatan kedua," ucap Amira tegang. Zaid memejamkan mata sejenak. Ia mengingat ayahnya yang dulu selalu berkata, "Layangan adalah suara, dan langit adalah telinga yang paling jujur." Tarik pelan, tali dilepas perlahan. Zaid dan Bilal menarik layangan dari 2 arah, lalu bersama-sama membiarkan angin mengangkatnya. Layangan itu mulai terangkat. 1 meter, 3 meter, 7 meter. Tiba-tiba angin menerpa lebih kencang. Layangan terangkat cepat ke langit gelap. Tubuhnya mengepak anggun seperti burung raksasa hitam. Mereka semua berjongkok. Yusuf memantau layar kecil dari kamera yang terpasang di sayap kanan. Layangan itu terus naik, 30 meter, 100 meter, lalu meluncur ke arah utara, melewati pagar pembatas Gaza. Tak ada bunyi alarm, tak ada cahaya sirina. Di markas militer Israel, tak ada satupun radar yang mendeteksi objek tersebut. Mereka mengira ini hanyalah serpihan sampah plastik yang terbawa angin. Tapi kenyataannya, itulah keunggulan senjata ini. Ia bukan teknologi tinggi, justru karena itulah ia lolos dari sistem pertahanan canggih. Fatima menyalakan pemicu otomatis. "Jarak ke target tinggal 3 km, bisiknya. Yusuf menahan napas, memegang pemicu kendali. "Zaid, sekarang..." Zaid menatap layar. Kamera menunjukkan garis atap kompleks putih besar. "Itu dia, Kompleks Netanyahu. Aktifkan sistem pelepasan sekarang." Klik. Modul di dalam layangan terbuka. Muatan rahasia itu meluncur turun dengan kecepatan terukur, seperti bintang jatuh tanpa suara. Dan, duar, kilatan cahaya terlihat dari kejauhan. Tak seperti ledakan besar, ini lebih tepat seperti ledakan presisi. Tepat di jantung bunker bawah tanah kompleks target. Tak lama, suara sirine baru terdengar dari kota itu. Terlambat, Zaid dan timnya hanya duduk diam di tempat, menatap layar yang perlahan kehilangan sinyal. "Kita berhasil," bisik Amira sambil meneteskan air mata. "Kita benar-benar berhasil." Tak semua ledakan terdengar. Ada yang diam, tapi menghancurkan. Seperti layangan yang datang dari Gaza, terbang sunyi, namun mengguncang pusat kekuasaan. Tel Aviv, pukul 2.34 dini hari.
Langit yang semula gelap gulita tiba-tiba disinari oleh kilatan cahaya dari arah utara. Sebuah ledakan presisi terjadi tepat di tengah kompleks pengamanan elit, lokasi yang selama ini diyakini sebagai tempat tinggal sekaligus ruang kendali militer rahasia milik PM Netanyahu. Warga sekitar terbangun karena getaran halus. Tapi tak seperti biasanya, tidak ada suara sirine anti-rudal, tidak ada sistem Iron Dome yang aktif, dan tidak ada jejak misil yang bisa diidentifikasi. Ledakan itu datang tanpa aba-aba, tanpa peluncuran, tanpa radar. Hanya cahaya, dentuman, lalu sunyi kembali. Di ruang pengamanan Tel Aviv, para komandan militer kebingungan. Mereka melihat layar radar kosong. Tidak ada sinyal yang terdeteksi sebelum ledakan. Apakah ini dari bawah tanah? Apakah ini drone? Tunggu, ini bukan rudal. Ini sesuatu yang tidak terdata. Pusat data keamanan mati seketika. Komunikasi satelit terganggu. Dan yang paling mengejutkan, sinyal pengawasan internal dari bunker Netanyahu hilang total. Tim evakuasi dikerahkan. Namun saat mereka tiba, bagian tengah kompleks itu telah hangus dan runtuh. Bukan karena daya ledak besar, tapi karena akurasi luar biasa dari muatan kecil yang menghancurkan fondasi utama. Mereka menyerang dan kita tak tahu caranya. Keesokan paginya, media-media besar internasional geger. CNN, Al Jazeera, BBC, hingga Sky News memberitakan satu hal. Ledakan misterius guncang kompleks keamanan tinggi Israel. Tidak terdeteksi, tidak terpantau, tidak bisa dicegah. Sumber anonim dalam laporan menyebut kemungkinan besar serangan itu datang dari wilayah Gaza, namun dengan metode yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para analis militer kebingungan. Bagaimana mungkin sebuah sistem pertahanan senilai miliaran dolar bisa ditembus oleh layangan? Sementara itu, di Gaza, Zaid dan timnya duduk diam di lorong bawah tanah. Mereka tidak bersorak, tidak ada selebrasi. Hanya air mata haru dan pelukan sunyi. Yusuf mematikan remote. Fatima menggulung layar kamera yang kini hanya menampilkan sinyal mati. Satu benteng roboh. Tapi ini baru awal, ucap Amira. Zaid menggenggam potongan bambu dari layangan yang tersisa. Kita hanya pakai angin, tapi mereka yang tumbang oleh arogansi. Pasca ledakan itu, krisis kepercayaan mulai merasuki pemerintahan Israel. Rakyat mempertanyakan, bagaimana bisa satu objek sederhana menembus pertahanan tercanggih? Mengapa sistem anti-serangan tak mendeteksi? Dan siapa sebenarnya Zaid dan kelompoknya? Media sosial meledak. Tagar langit pembebasan trending di banyak negara. Dukungan moral untuk Gaza meningkat drastis. Dunia perlahan membuka mata. Kadang, sejarah tak ditulis dengan tinta, tapi dengan angin, dengan bambu, dan keberanian yang tak bisa dihancurkan oleh bom. Setelah ledakan misterius itu, pusat kekuasaan Israel terguncang. Keamanan diperketat, investigasi diluncurkan, dan media dalam negeri mencoba menutup-nutupi skala kehancuran. Tapi dunia sudah keburu tahu. Pakar militer dari berbagai negara dibuat bingung sekaligus kagum. Tidak ada rudal, tidak ada drone, tidak ada suara mesin. Hanya sebuah layangan raksasa, buatan tangan rakyat biasa, yang mampu menembus sistem pertahanan tercanggih di dunia. Satu layangan, satu ide, satu keberanian, melumpuhkan jantung kekuasaan, kata seorang analis dari Eropa dalam wawancara televisi. Gelombang protes terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan hanya mendukung Gaza, tapi juga mengecam ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Poster layangan berwarna merah, putih, hijau, dan hitam, warna bendera Palestina, mulai tersebar di mural jalanan kota-kota besar seperti Istanbul, Jakarta, Paris, London, hingga Cape Town. Tagar seperti, segitiga merah mengarah ke atas layangan pembebasan. Segitiga merah mengarah ke atas freedom from the sky. Segitiga merah mengarah ke atas wind of justice. Trending selama berhari-hari. Banyak orang terinspirasi. Rakyat kecil di negara lain mulai membuat replika layangan sebagai simbol perjuangan damai. Zaid dan timnya tetap tak dikenal publik. Mereka memilih untuk tetap berada di balik bayang-bayang, karena bukan nama mereka yang penting, tapi pesan mereka. Setiap malam, Zaid duduk di atas reruntuhan atap rumahnya, menatap langit. Di sampingnya, anak-anak kecil mulai kembali bermain layangan, dengan bentuk yang sama, tapi kini penuh semangat. Kalian tahu, ujar salah satu anak, kata ibu, layangan bisa jadi pahlawan. Zaid tersenyum. Ia tak membalas. Ia hanya mengambil sepotong bambu dan mulai merakit layangan baru, lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi terbangnya. Di sisi lain, militer Israel kini dalam kondisi paranoia tingkat tinggi. Mereka tak hanya takut pada rudal dan drone.
Mereka kini takut pada benda yang tak bisa mereka deteksi, karena tak pernah mereka duga. Semua layangan yang terbang di atas langit perbatasan langsung dijatuhkan. Tapi mereka tak tahu mana yang permainan anak-anak, dan mana yang bisa jadi bencana selanjutnya. Kami bisa membendung roket, tapi tidak bisa membendung ide, ucap seorang pejabat militer dalam wawancara bocoran. Malam itu, Zaid menatap layangan kecil yang baru ia selesaikan. Ia menuliskan kata-kata di sayap layangan itu dengan cat hitam. Kebebasan tidak datang dari kekuatan, tapi dari keyakinan bahwa kebenaran akan terbang lebih tinggi dari tirani. Ia menyerahkan layangan itu pada seorang anak kecil. Terbangkanlah, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan dunia bahwa kita masih ada.